Polisi kejar pelaku yang kirim narkoba gunakan drone ke Lapas Jelekong. Melihat koleksi VW milik Presiden Soekarno di Bandung Lautan VW. Jemaah haji tak lewatkan untuk bisa datang ke rumah tempat kelahiran Rasulullah. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, polisi buru pilot pengoperasi drone yang kirim sabu-sabu ke Lapas Narkotika Kelas 2A Jelekong, Kabupaten Bandung. Diketahui pemesanan narkoba dilakukan oleh narapidana melalui media sosial. Modus baru penyelundupan narkotika ke Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung berhasil digagalkan. Polisi menyebut narkotika jenis sabu seberat 25 gram dipesan oleh salah satu narapidana berinisial A melalui media sosial. Diketahui A yang juga merupakan narapidana kasus narkotika memesan barang haram tersebut melalui media sosial. Ia kemudian mentransfer uang kepada penjual untuk dikirimkan ke lapas. Hingga kini polisi masih terus memburu pelaku penyelundupan. Kemarin atau beberapa hari yang lalu, ini dari hari Minggu Pak ke lapas ya. Ini dari Lapas Jelekong menemukan atau menangkap seorang laki-laki yang juga merupakan tahanan. Ini memesan narkoba ya. Jadi modusnya itu menggunakan drone. Jadi ada drone masuk ke dalam, kemudian menjatuhkan benda yang sudah kita cek benar itu adalah narkotika. Jadi pelaku ini modusnya itu memesan melalui media sosial ya. Kemudian mengirim uang, pelaku yang dari luar melalui drone. Pihak lapas juga akan mendalami terkait keberadaan handphone untuk pemesanan sabu via media sosial oleh narapidana di lapas narkotika tersebut. Sebelumnya video pengiriman narkotika ke dalam Lapas Narkotika Kelas 2A Jelekong viral. Pihak lapas pun langsung menggagalkan aksi pengiriman narkoba jenis sabu yang dipesan oleh narapidana lapas tersebut lantaran terekam dan terpantau oleh penjaga lapas. Sayangnya pelaku dan drone tak berhasil ditemukan, sementara narapidana yang memesan narkotika tersebut berhasil diamankan. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke Subang, saudara. Polisi membongkar pembuat pestisida palsu yang diproduksi rumahan. Kepada polisi, pelaku mendapat keuntungan Rp150 juta per pekan dari usaha jahatnya. Setelah melalui penyelidikan yang panjang dan informasi dari masyarakat yang resah dengan marak beredarnya obat-obatan pertanian palsu, polisi Satreskrim Polres Subang pun melakukan penggerebekan ke rumah Bambang di Compreng, Subang. Benar saja, rumah lelaki 46 tahun ini adalah tempat diproduksinya obat pestisida palsu. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, bahan-bahan, dan alat pembuatan pestisida palsu. Dari data kepolisian, ternyata Bambang merupakan residivis dalam kasus yang sama. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, dari usaha jahatnya membuat obat-obatan pertanian palsu, tersangka bisa meraup untung Rp150 juta per pekan. Perbandingan harga pestisida asli pabrikan dengan yang dibuat Bambang cukup jauh selisihnya. Jika obat pestisida asli dijual Rp200.000 per botol,
maka obat pestisida palsu buatan Bambang hanya Rp45.000. Mengungkapkan kasus pemalsuan pestisida yang ada di wilayah Subang. Perlu diketahui bahwa dasar dari pengungkapan ini adalah info dari masyarakat, di mana waktu dan kejadian pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025 pukul 18.30 untuk TKP-nya di Jatimulya, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita 198 botol pestisida palsu merek Regen ukuran 500 ml yang siap dijual. Kemudian 1 jerigen bahan kimia untuk pembuatan obat pertanian palsu, ratusan botol kosong berbagai merek, serta 1 alat produksi. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Tiga pelaku pencurian motor diringkus Polsek Cinere. Dari para pelaku, polisi mengamankan senjata airsoft gun beserta senjata tajam dan 9 motor. Motor yang berhasil disita pun dikembalikan ke korban. Hati-hati nih, ini yang gosokan. Inilah detik-detik kawanan pelaku pencurian sepeda motor saat pertama kali ditangkap oleh warga. Sebanyak 3 orang berhasil ditangkap di sebuah rumah kontrakan yang ada di wilayah Meruyung, Limo, Kota Depok. Dalam video amatir yang sempat viral di media sosial, para pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga. Polisi kemudian membawa para pelaku ke Polsek Cinere dan melakukan pengembangan. Kepolisian sektor Cinere mengamankan sejumlah barang bukti seperti kunci letter T, senjata tajam, serta senjata jenis airsoft gun yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Pelaku di sini ada 3 orang, yaitu inisial HDP, usianya 32 tahun, RF usianya 21 tahun, dan MRA usianya 23 tahun. Untuk barang bukti yang kita sita plus yang sudah dikembangkan, yaitu 5 unit sepeda motor merek Honda Beat, 2 unit sepeda motor merek Honda Vario, 2 unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty. Motor yang berhasil diamankan pun dikembalikan ke pemiliknya dengan syarat membawa bukti kepemilikan motor yang sah. Pemilik motor, Ika, mengaku senang mendapatkan kabar bahwa motor miliknya bisa diambil di Polsek Cinere. Ia pun mengapresiasi kinerja kepolisian dan jajaran dalam menjalankan tugasnya. Kita kembalikan kepada si pemiliknya. Jadi itu suami saya baru pulang dari warung, masuk ke dalam, memang itu kunci motornya kita lalai, kita masih nancep, dan kebetulan memang mau keluar lagi. Jadi baru sebentar, tiba-tiba kita ngeliat motornya langsung kencang banget gitu. Dan itu posisi lagi ramai, di rumah juga lagi banyak orang, tetangga saya pun lihat. Dikiranya itu tamu kita, jadi langsung kenceng, kita sempat kejar tapi nggak dapet gitu. Ya alhamdulillah banget ya, bahagia banget. Tadinya juga kita udah pasrah lah gitu, jadi mungkin kayaknya jarang-jarang gitu motor bisa ketemu lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah banget ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya. Polisi menghimbau agar para pemilik motor lebih waspada memarkirkan kendaraannya dengan tertangkapnya pelaku ini. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, di Kota Bandung ada cuanki stasiun yang terkenal lezat. Kuahnya disajikan panas dengan bumbu kuah kaldu. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, Kebun Binatang Kota Bandung kehadiran keluarga baru. 2 bayi binturong jantan menambah koleksi si kucing beruang yang di lembaga konservasi ini.
Bandung Zoo menambah koleksi binatangnya, menyusul kelahiran 2 bayi binturong yang lahir pada hari Kamis 17 April lalu. Dari induknya betina bernama Bunder dan induk jantan bernama Bibi. Kehadiran 2 anggota baru ini menjadi harapan bagi upaya konservasi satwa dilindungi, khususnya binturong. Dengan kelahiran sesar, jumlah koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung genap 33 ekor. Saat ini keduanya tengah menjalani proses karantina dalam pengawasan dokter hewan Bandung Zoo. Untuk kedua ekor ini dia kondisinya sehat, aktif, kemudian juga sudah belajar makan, kemudian sudah berlatih untuk naik-naik juga. Kita bantu untuk dia bisa berada di atas karena dia kan arboreal ya, gitu, dan melatih ekornya supaya bisa mengait gitu seperti tangan. Kalau sebetulnya umur 3 bulan sih udah stabil ya. Begitu udah bisa makan, sudah bisa makan yang potongan-potongan buah, itu udah bisa. Binturong sering disebut kucing beruang karena perpaduan rupanya. Namun hewan ini sebenarnya merupakan mamalia terbesar dari keluarga Viperidae dan memiliki kekerabatan dengan musang dan linsang. Binturong juga memiliki aroma tubuh yang khas seperti popcorn atau pandan. Saat ini populasi binturong di alam terus mengalami penurunan akibat beberapa faktor. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ribuan pecinta Volkswagen berkumpul di Bandung. Penggemar mobil keluaran Eropa ini tumpah ruah padati Kota Kembang. Kota Bandung kembali membuktikan diri sebagai surganya pencinta mobil klasik. Tak hanya pencinta mobil klasik nasional, ribuan penggemar VW dari sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang memadati Bandung Convention Center dalam gelaran Bandung Lautan VW ketiga dan Beetle Battle keempat di Kota Bandung. Berbagai VW klasik dipamerkan. Salah satunya adalah mobil VW Presiden pertama RI Insinyur Soekarno keluaran tahun 1961. Dengan mengangkat tema Values over Value, Ketua Volkswagen Indonesia Association atau VIA, Nanan Soekarna, menyebut komunitas VW bukan hanya tentang kendaraan, tetapi juga nilai dan solidaritas. Lebih dari sekedar pameran mobil tua, event ini menjelma menjadi pesta budaya otomotif, tempat di mana silaturahmi, nostalgia, dan geliat ekonomi kreatif saling menyatu. Event itu bukan tujuan, tapi itu sarana. Sarana apa? Sarana untuk menunjukkan kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, dan sarana untuk mendukung program pemerintah. Apa? Ekonomi kreatif. Nah, dengan berkumpulnya VW, mobil-mobil tua begitu, maka kita menghidupi bengkel, montir, tukang cat, tukang las, apparel, semua jadi hidup. Selain pameran, acara ini juga dipenuhi oleh bursa onderdil dan aparel yang menghidupkan ekonomi rakyat. Pencinta VW asal Brunei sengaja datang ke Bandung. Selain berkumpul dan bersilaturahmi sesama pencinta VW, mereka juga berburu spare part yang tak bisa ditemukan di negara asal mereka. Yang saya tahu klub di Indonesia begitu besar sekali, ya. Jadi di sana kita belajar mengambil pengalaman cara-cara memelihara mobil, ya, atau di samping itu mencari parts yang nggak ada. Bagi masyarakat dan wisatawan, Bandung Lautan VW ini adalah pengalaman yang memanjakan mata, sekaligus menghadirkan nostalgia. Deretan VW klasik yang masih mulus dan terawat, parade warna-warni kombi, dan semangat komunitas membuat kota Bandung hidup, kreatif, dan terus menjadi destinasi otomotif unggulan Indonesia. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Siapa yang tak kenal dengan cuanki? Makanan berkuah khas bumi Parahyangan. Di Kota Bandung ada cuanki stasiun yang terkenal lezat. Kuahnya disajikan panas dengan bumbu kuah kaldu khas yang gurih. Seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Udara di Kota Bandung yang sejuk sangat cocok untuk menyantap kuliner berkuah, salah satunya cuanki. Nah, di Kota Bandung ada kedai cuanki yang terkenal lezat, yaitu Cuanki Stasiun. Sepintas mirip seperti bakso Malang, karena berisikan pangsit rebus, tahu putih, pangsit goreng, bakso, dan siomay. Cuanki Stasiun merupakan salah satu kuliner yang populer di Kota Bandung. Lokasi jualannya tak jauh dari stasiun Bandung. Cuanki di tempat ini terkenal lezat, kuahnya disajikan dalam keadaan masih panas, dengan bumbu kuah kaldu yang khas dan gurih, serta bisa menambah berbagai topping sesuai selera sehingga rasanya semakin nikmat. Kebetulan liburan, kebetulan juga habis dari Solo, jadi mampir di stasiun Bandung, ke sini mampir. Oh, ini apa milih kuliner cuanki? Pengen yang seger-seger, kebetulan kan lagi panas nih, pengen yang pedes-pedes, kayak gitu. Nyarinya cuanki, yang kuah-kuah, yang pedes, dasem gitu. Rasanya gimana? Enak banget, seger, pedes, dan kaldunya gurih. Di kedai Cuanki Stasiun terdapat beberapa menu, diantaranya Cuanki Spesial Stasiun, Sotomi, serta Cuanki Polos. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp24.000 tergantung menu yang dipesan. Rezekinya sih baru-baru sih ya, temanya mah baru-baru. Ini di momen weekend ini yang pelanggan bertambah apa gitu? Mungkin tambah sih ya, sebenarnya makin tambah ramenya. Sampai nunggu dari pagi juga ada, dari pagi. Ini kalau buka dari jam berapa sampai jam berapa? Buka jam 11 sampai jam setengah 9. Kedai Cuanki Stasiun ini buka setiap hari pukul 11 siang hingga pukul 11 malam. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, tempat favorit jamaah haji di area Masjidil Haram, satu di antaranya adalah eskalator. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, setiap musim haji dan umroh, ribuan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat ini. Ya, rumah tempat Nabi Muhammad SAW lahir yang terlihat sederhana namun membawa penerang bagi dunia. Di jantung kota Mekah, sekitar 500 meter dari Masjidil Haram, berdiri sebuah bangunan sederhana namun syarat makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Inilah rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kini berfungsi sebagai perpustakaan umum. Tempat yang dahulu menyaksikan lahirnya pembawa cahaya kebenaran ini telah berubah menjadi Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Sebuah perpustakaan yang tidak hanya menyimpan buku, tetapi juga menyimpan jejak peradaban Islam dari titik awalnya. Ya, memang luar biasa ya, sangat terharu begitu bahwa kami bisa melihat secara langsung bangunan di mana Rasulullah dilahirkan. Posisinya di sekitar di bagian timur Masjidil Haram, di mana tempat itu saat ini menjadi perpustakaan, dan sengaja memang dibiarkan, infonya sengaja dibiarkan seperti itu oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menghindari pengkultusan dari jamaah, khususnya mungkin dari jamaah luar negeri.
Perpustakaan ini didirikan pada tahun 1370 Hijriah atau 1950 Masehi oleh Syekh Abbas Qatan, Gubernur Makkah saat itu. Tujuannya adalah untuk melestarikan situs bersejarah ini, sekaligus menjadikannya sumber pengetahuan bagi umat Islam di tengah kemajuan kota Mekah yang kian modern. Untuk mencegah praktik-praktik pengkultusan, pemerintah Arab Saudi membiarkan bangunan ini dalam kondisi sederhana. Sebuah spanduk peringatan dengan 6 bahasa terpasang di depan bangunan menegaskan bahwa tempat ini tidak disyariatkan untuk dikunjungi dalam rangka ibadah. Mengabadikan momen penuh makna dengan telepon seluler atau menitikkan air mata dalam doa yang terbisik pelan. Meski tertutup dinding, getaran spiritual dari tempat ini begitu hidup di hati yang menziarahinya. Disinilah Rasulullah SAW dilahirkan dalam kesederhanaan, namun membawa risalah agung yang kelak menerangi dunia. Keberadaan rumah ini menjadi pengingat penting bagi umat Islam di era modern. Ia menyambung masa lalu yang gemilang dengan masa kini yang penuh tantangan, mengajarkan kita tentang nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan perjuangan seorang nabi yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kemegahan Makkah yang kini dipenuhi gedung-gedung tinggi dan fasilitas canggih, masih terdapat ruang kecil untuk mengenang jejak langkah sang Rasul. Di antara beton dan kaca, tersemat sebuah pesan keabadian, bahwa kebenaran bermula dari tempat yang paling sederhana. Rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW bukanlah monumen, melainkan cahaya yang tak pernah padam di hati umatnya. Mengingatnya adalah cara kita untuk terus meneladani dan menyebarkan pesan suci yang beliau bawa. Dari sebuah bangunan sederhana yang berdiri tidak jauh dari pelataran Masjidil Haram, kita diingatkan bahwa kebesaran seorang Rasul tidaklah lahir dari sebuah kemewahan, melainkan lahir dari sebuah ketulusan, kesabaran, serta cinta pada kebenaran. Rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW mungkin kini hanya tersisa sebagai perpustakaan, akan tetapi semangat dan nilai yang lahir darinya akan terus melekat pada hati umat muslim di seluruh dunia. Aji Fardiansa, Kompas TV, Makkah, Arab Saudi. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.